Halo semuanya, perkenalkan nama saya Yuna Glala. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang otoritas jasa keuangan. Yang pertama ada pengertian otoritas jasa keuangan. Menurut pasal 1 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 menyebutkan otoritas jasa keuangan yang selanjutnya disingkat dengan OJK adalah lembaga independen dan bebas dari campur tangan pihak lain yang mempunyai fungsi, tugas, dan wewenang pengaturan, pengawasan, pemeriksaan, dan penyidikan sebagaimana yang dimaksud dalam undang-undang ini. Yang kedua, fungsi, tugas, dan wewenang otoritas jasa keuangan. Pertama, fungsi. Dalam Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011, dalam pasal 5 yang menyatakan bahwa OJK berfungsi menyelenggarakan sistem pengaturan dan pengawasan yang integrasi terhadap keseluruhan kegiatan di dalam sektor jasa keuangan. Yang kedua, tugas. Dalam pasal 6 Undang-Undang menyebutkan mengenai tugas pengaturan dan pengawasannya, yaitu kegiatan jasa keuangan di sektor perbankan, kegiatan jasa keuangan di sektor pasar modal, dan kegiatan jasa keuangan di sektor perasuransian, dana pensiun, lembaga pembiayaan, dan lembaga jasa keuangan lainnya. Dan yang ketiga ada wewenang. Dalam pasal 6 huruf A, OJK mempunyai wewenang yang pertama pengaturan dan pengawasan mengenai kelembagaan bank, yang kedua pengaturan dan pengawasan mengenai kesehatan bank, yang ketiga pengaturan dan pengawasan mengenai aspek kehati-hatian, dan yang terakhir ada pemeriksaan bank. Yang berikutnya ada kedudukan OJK dalam sistem perbankan. OJK merupakan lembaga yang menyelenggarakan fungsi pemerintahan dalam rangka mengatur dan mengawasi kegiatan sektor jasa keuangan. Setiap pihak dilarang campur tangan terhadap pelaksanaan tugas dan wewenang OJK dengan maksud bahwa untuk menjamin terselenggaranya pengaturan dan pengawasan sektor jasa keuangan yang optimal dan mampu meningkatkan jasa saing nasional. Materi yang berikutnya ada hubungan OJK dengan lembaga lainnya. Yang pertama, pasar modal. Pasar modal adalah kegiatan yang bersangkutan dengan penawaran umum dan perdagangan efek, perusahaan publik yang berkaitan dengan efek yang diterbitkannya. Yang kedua, perasuransian. Perasuransian adalah usaha perasuransian yang bergerak di sektor usaha asuransi, yaitu usaha jasa keuangan yang dengan menghimpun dana masyarakat melalui pengumpulan premi asuransi, memberikan perlindungan kepada anggota masyarakat pemakai jasa asuransi. Yang ketiga, dana pensiun. Dana pensiun adalah badan hukum yang mengelola dan menjalankan program yang menjanjikan manfaat pensiun sebagaimana yang dimaksud dalam undang-undang mengenai dana pensiun. Yang berikut, lembaga pembiayaan. Lembaga pembiayaan adalah badan usaha yang melakukan kegiatan pembiayaan dalam bentuk penyediaan dana atau barang modal sebagaimana yang dimaksud dalam peraturan perundang-undangan mengenai lembaga pembiayaan. Yang terakhir, lembaga jasa keuangan lainnya. Lembaga jasa keuangan lainnya adalah Pegadaian, Lembaga Penjaminan, Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia, Perusahaan Pembiayaan Sekunder Perumahan, dan lembaga yang menyelenggarakan pengelolaan dana masyarakat yang bersifat wajib meliputi penyelenggaraan program jaminan nasional sosial, pensiun, dan kesejahteraan sebagaimana yang dimaksud dalam peraturan perundang-undangan mengenai Pegadaian, Penjaminan, Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia, Perusahaan Pembiayaan Sekunder Perumahan, dan pengelolaan dana masyarakat. Baik, sekian penjelasan singkat dari saya. Terima kasih.